Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mulia, balik lagi di channel YouTube Antam Logam Mulia. Saya ada pantun ya. Oke, boleh. Hari Minggu pergi ke Batam. Cakep. Perginya sama si Lia. Kami dari Antam, selamat datang di channel YouTube Antam Logam Mulia. Ini cakep-cakep mau balas tapi nggak ada bahan. Oke deh, sebelum kita mulai acara, kita lebih baiknya perkenalan dulu ya. Tuh. Ini ada aku, Modi Maulida, dan partner aku Agung Adrianto. Oke, jadi hari ini kita mau ngapain nih, Agung? Iya, ada istilah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak antam, betul nggak? Waduh, itu apa ya? Biasanya sih tak kenal maka tak sayang ya. Kok ini jadi tak kenal maka tak antam? Itu gimana? Tuh, jadi kalau kamu sudah kenal, kamu akan sayang. Nah, kami di sini ya akan ingin lebih dekat, biar kamu lebih makin sayang sama sobat mulia ataupun Antam Logam Mulia. Waduh, boleh. Soalnya gini, Mod, banyak sekali ya customer ataupun sobat mulia nih ya, itu komentar, posting, repost ataupun di Instastory-nya penuh hal yang terkait dengan Antam Logam Mulia. Baik itu dari buat THR nantinya, kasih emas gift series ya. Tahu kan gift series kan? Iya, tahu. Ataupun buat mantan. Boleh nggak sih buat mantan? Kayaknya jangan deh. Bagusan deh kayaknya. Oke lah. Kamu ada cerita menarik gak? Aku sih pernah ya, waktu itu ada customer yang nge-tag Antam Logam Mulia sama nge-tag pacarnya itu kayak kode gitu. Mau dia tuh ada nge-tag batik emas batik gitu buat dijadiin mahar kayak gitu. Karena memang sebenarnya wanita tuh sering sangat suka dikodein. Iya, barangkali kan ada yang juga mau mention aku gitu kan. Ya nggak sih? Skip. Oke, lanjut. Nah, hari ini bersejarah. Kita akan kedatangan salah satu customer ataupun sobat mulia. Dia ini sangat aktif, Mod. Oh iya. Jadi dia ini membeli pastinya dong ya. Betul. Dia juga sering repost ya, ataupun dia memberikan komentar-komentar yang positif ya di Instagram kami terutama ya. Nah, maka dari itu kita ingin berbincang lebih dekat ya, seberapa ya pedulinya ataupun seberapa dekatnya ibu ini sama Antam Logam Mulia. Seperti itu. Apa jangan-jangan dia admin ya? Kamu kalau di admin kamu kerjanya apa? Bos, Mohon maaf. bos, tolong ya, tolong. Masih Oke deh. kerjaan nih, saya nih. Oke. Oke deh, kalau gitu lebih baik kita langsung panggil aja kali ya Sobat Mulia satu ini. Sobat Mulia satu ini. Selamat datang Sobat Mulia. Halo Ibu. Silakan Bu. Ya. Silakan. Oke. Nah, jadi ini Mod yang kita bicarakan sebenarnya dari tadi, salah satu customer atau sobat mulia yang aktif di sosial media, kita hari ini bisa berkesempatan mewawancarai langsung. Iya. Oke. Bu, mungkin kita agak santai saja, Ibu boleh perkenalan diri. Boleh, relax saja Ibu. Boleh. Gak usah tegang, di sini kita juga masih magang. Kita magang di sini. Jadi karir kita ditentukan di sini, Bang. Iya, makanya itu kayak santai aja. Santai ya, Bu. Bu, tolong ya, Bu ya. Oke, siap. Lanjut, Bu. Mohon kerjasamanya ya, Bu. Oke. Boleh Langsung perkenalan saja. diri, Bu? Ya. Oke, saya kalau di salah satu sosmed Instagram itu akunnya Amikai. Itu yang sering komen-komen di India juga. Amikai. Amir Khan. Aku nggak nyampe guys. Boleh dipanggil Ami aja. Oh iya, Oke, kita panggil Ibu Bu Ami. Ami, oke. Oke, Bu Ami. Apa nih? Sejak kapan sih Bu Ami mulai mengenal Antam Logam Mulia ini? Kalau kenal perusahaannya, ada perusahaan yang namanya Antam, itu udah lama, mungkin dari 2000 berapa ya, 2000-an atau 2001 ketika, soalnya dulu saya kuliah di Depok. Kan dekat sama Teknik Simatupang. Jadi kalau perusahaannya aja sih udah tahu lama, sudah tahu kalau itu dia bergerak di bidang tambang, tapi kalau tahu emasnya sih mungkin ya baru 2-3 tahun ke belakang lah. Oke, Bu. Itu kan Ibu sejak tahunnya ya. Nah, kalau Ibu taunya nih dari mana sumbernya, Bu? Apa memang Ibu sumber baca-baca di internet atau memang langsung ke lapangan, Bu, mengetahuinya atau dari tetangga? Kalau tahu awalnya dari teman. Oh, dari teman. Tahu awalnya dari teman bahwa emas batangan itu ya Antam gitu. Tahu awalnya sih itu. Gitu. Aku mau tanya sedikit aja sih Bu, apakah Ibu juga berinvestasi juga nih di emas, maksudnya aktif gitu dalam berinvestasi di emas gitu? Aktifnya seberapa ini? Makanya saya nggak tiap bulan. Makanya istilah aktif kalau beli tiap bulan saya tidak, tapi saya
nyimpan Antam, iya. Oh iya, mungkin sudah lama gitu Ibu berinvestasi di di emas ini gitu. Yang lumayan rutin mungkin sejak akhir 2018 lah ya. Oh lumayan ya. Kira-kira Bu, apa yang mendasari Ibu ya milih, saya mau milih emas Antam deh buat investasi jangka panjang ataupun jangka menengah. Apa sih Bu menurut Ibu kelebihannya? Kelebihan kalau yang paling terasa, yang paling penting buat saya yang menyimpan Antam ini adalah dia itu yang paling dikenal oleh masyarakat. Itu pertama yang paling, karena kan orang nyimpan emas ini kan niatnya pasti suatu saat nanti dijual gitu kan, kalau ada kebutuhan, kalau apa gitu kan dijual. Nah kan kita pasti nyarinya yang gampang dong dijualnya gitu. Nah Antam ini dia di antara yang lainnya menurut saya ini adalah emas batangan yang paling gampang untuk dijual kembali karena orang banyak kenal, orang mau terima, orang udah percaya lah, udah jaminan mutu lah gitulah ya. Itu pertama, itu paling kalau buat yang nyimpan menurut saya itu paling penting gitu loh. Terus ya yang pasti karena dia satu-satunya kan yang sertifikatnya internasional ya. Iya benar. Walaupun itu mungkin buat beberapa orang nggak terlalu ini ya, atau terlalu paham ya Bu ya. Bukan nggak terlalu paham, maksudnya toh belum tentu juga dibawa ke luar negeri. Tapi paling nggak kan tenang dulu lah. Kan kita nggak tahu ke depannya ntar gimana. Itu pastinya. Jadi sertifikatnya dia terkenalnya jadi gampang untuk nanti dijual kembali. Oke, karena dia sudah dikenal masyarakat luas dan juga terjamin mutunya, serta tadi dia itu sertifikat internasional yang sering kita kenal LBMA, Sobat Mulia. Jadi dia itu tidak ada memperkerjakan anak di bawah umur Bu. Untuk tambangnya itu udah legal semua, ada artian secara hukum sah. Dan pastinya itu kita bekerja sama dengan pemerintah ya. Iya benar. Dan secara BUMN betul sekali. Dari BUMN gitu ya. Lanjut ya Bu ya. Jadi terkait dengan Ibu Ami Kai atau yang kita kenal Ami underscore ya, underscore Kai. Ya, jadi seberapa aktif sih Bu Ibu menggunakan Instagram terutama ya? Kira-kira seberapa aktif kan Bu? Karena kan ini kan hubungannya dengan Ibu yang sering komentar sobat yang lain gitu. Di komen Antam itu kelihatan kan aktifnya seberapa? Tiap hari saya cek. Lumayan. Tiap hari sih saya cek Instagram. Tapi kalau komen ya seininya lah, lagi pengen komen apa enggak. Tapi secara umum sih saya tiap hari cek Instagram. Jadi Sobat Mulia, Ibu Ami ini memang setiap harinya itu pasti melihat postingan ataupun yang ditampilkan oleh Instagram atau Logam Mulia, meskipun tidak terlalu sering ya Bu ya. Oke, seperti itu. Jadi tuh Ibu mulai dari kapan sih follow Instagramnya Antam Logam Mulia itu? Kayaknya itu lupa sih persisnya kapan, tapi kayaknya sama ya semenjak akhir 2018 itu lah. Lama ya Bu ya. Tapi yang tiap hari lihat itu ya paling baru 1-2 tahun belakangan ini. 1 tahun belakangan inilah yang lebih ya, Bu, ya? Semenjak WFH. Produktif loh. Jadi WFH di rumah aja gitu kan. Tapi sambil ngelihat sosial media, tapi yang betul. Kamu jangan tidur aja Mot. Mohon maaf deh ya. Namanya juga kan. Oke Bu, lanjut Bu. Oke. Dari Ibu yang follow-nya sejak 2 tahun belakangan ini, dan kita juga melihat memang Ibu ini aktif. Nah, apa sih Bu alasan terbesar ataupun yang faktor Ibu mendorong saya tuh ingin aktif aja deh, balas-balas komentar ataupun ikut perkembangan Mas Antam Logam Mulia ini Bu? Awalnya sih lebih ke iseng. Sebenarnya awalnya iseng. Kalau dari iseng itu berhadiah ya guys. Iseng. Karena gini, kenapa saya ngikutin postingan-postingan Antam? Awalnya karena sayanya yang pengen mencari informasi mengenai LM Antam. Awalnya. Kemudian kan setelah saya cari-cari informasi, saya baca-baca postingannya Antam, saya jadi tahu beberapa hal. Ketika saya ketemu ada orang yang menanyakan hal yang saya sudah tahu, ya toh saya nyambi ini kan, ya udahlah saya jawab aja gitu loh. Awalnya tuh dari situ gitu. Terus mungkin ya agak-agak keinian kali ya, agak-agak wah ini kayaknya asik juga balas-balasin. Ini ibu-ibu yang memang apa ya, kekinian banget loh. Jadi dalam artian sosial media itu selain untuk kita posting-posting hal yang mungkin kita lagi liburan, tapi ini yang bermanfaat juga, informasi dan edukasi Bu ya. Iya benar. Itu Sobat Mulia jangan. Jadi tuh
terkait dengan jawaban-jawaban ibu di kolom komentar kami tuh, ibu tuh dapat informasi itu dari mana gitu? Sebagian besar sebenarnya itu adalah jawaban dari admin-admin sebelumnya yang udah pernah saya baca. Sebagian besar sih dari situ. Paling ya sesekali saya tambahkan dengan pengalaman saya, gimana saya pas transaksi dengan Antam, apakah lewat webnya gimana, lewat di pameran bagaimana gitu. Sesekali saya tambahkan seperti itu, tapi secara umum garis besar mayoritas jawaban yang saya berikan itu ya sebenarnya sudah pernah juga diberikan oleh adminnya. Saya pernah baca dan saya masih ingat gitu aja. Krok milih ya, baca lah. Itu. Jadi ibu ini dapatnya dari sosial media dan juga pengalaman di lapangan langsung ya, Bu. Oh gitu, Mod. Nah, Bu, jadi dari jawaban-jawaban ibu itu kan sebenarnya pasti ada sobat mulia di luar sana yang beranggapan ibu nih siapa sih sebenarnya, admin bukan? Atau kerja di Antam gitu? Atau jangan-jangan punya toko emas? Benar, Bu? Mungkin setelah ini saya bisa di-hire Antam? Waduh. Bu, saya masih magang. Jadi, iya ya. Situ aja masih magang ya, aduh. Jangan Bu, ini tolong Bu ya. Oh, jadi gimana Bu? Saya murni hanya nasabah, hanya sobat mulia. Jadi murni sobat mulia. Jadi bisa dibilang saya adalah bagian masyarakat yang tertarik dengan logam mulia Antam. Oke. Salah satu sobat mulia yang sangat melek emas mungkin. Melek emas. Berusaha melek karena saya tertarik di situ. Kalau kita mau menyelami sesuatu kan kita perlu pelajari dulu dong. Betul. Jadi ibu ini benar-benar dari awal mengenal sampai dengan dia menjadi promosi mulut ke mulut ya ke teman-temannya ya nggak sih secara tidak langsung. Tapi nilai positifnya tuh sangat ada sih, Mod. Gitu sih loh. Oke. Jadi Bu, tadi kan berarti Ibu ini tidak punya toko emas ya, benar-benar pure sobat mulia. Tapi kita apresiasi itu Bu, benar-benar wah sampai posisi kita bisa geser ini Mod. Oke, lanjut Modi. Lanjut ya. Jadi tuh Ibu ada nggak sih cerita pengalaman Ibu gitu selama bertransaksi pembelian emas Antam Logam Mulia ini? Cerita menarik ya, cerita menarik atau pesan dan pesan Ibu gitu. Iya. Setiap kali saya belum pernah transaksi yang ke butik ya. Baik sebelum pandemi ataupun apalagi sekarang setelah pandemi. Saya baru transaksi dengan Antam itu di pameran. Nah di pameran itu biasanya, alhamdulillah kalau saya nggak pernah kena ngantri yang terlalu gimana-gimana ya. Datangnya lebih awal itu ya? Yang selalu saya berusaha tanyakan itu adalah souvenir dapatnya berapa minimal? Minimal apanya? Dan itu ternyata kan suka berubah-berubah. Kadang 10 juta, kadang 20 juta, pernah juga 50 juta gitu. Jadinya ketika suatu saat saya akhirnya dapat souvenir ya champion. Dapat merchandise akhirnya gitu. Saya tunggu-tunggu ini loh, bukan emasnya sebenarnya, souvenirnya. Emasnya juga loh. Oke, jadi souvenir ya Bu. Souvenirnya akhirnya dapat gitu. Setelah sekian kali entah ke pameran yang keberapa akhirnya dapat. Mungkin bisa diingat itu yang keberapa kali Bu transaksi itu dapat souvenir itu? Mungkin 4 atau 5 kali saya ke pameran gitu. Memang harus mencoba berulang-ulang. Mungkin. Coba lagi. Oke. Seperti itu Mas. Jadi ibu ini cerita menariknya dia menunggu, melatih kesabaran dia untuk mendapatkan souvenir. Seperti itu. Emang souvenir itu emang salah satu daya tarik ini ya buat customer ya. Kenangan Mod. Jadi akan terkenang nantinya itu ya. Betul. Souvenir tersebut. Oke. Nah Bu, jadi itu terkait dengan souvenir ya ataupun cerita menarik. Nah selanjutnya Bu, kira-kira Bu ada pandangan nggak Bu ataupun tanggapan Ibu terkait dengan pelayanan? Pelayanan itu baik dari kami Bu PT Antam Logam Mulia ini sendiri ke customer kami ataupun ke sobat mulia Bu. Mungkin ada masukan untuk Ibu atau dalam artian seperti apa sih Bu? Seberapa penting pelayanan itu Bu? Kalau pelayanan ya pasti penting ya. Maksudnya walaupun Antam mungkin sebenarnya adalah perusahaan yang menjual barang, produk. Tapi kan bagaimana cara menjualnya kan harus juga dengan mungkin keramah tamahan yang bagaimana. Karena terus terang di Instagram juga kadang saya baca dan saya sendiri juga berpengalaman menemukan beberapa petugas di pameran itu memang kurang, mungkin masih bisa lebih ditingkatkan lah ininya ya, keramahannya gitu loh.
Jangan seperti pembeli ini, apalagi sekarang ya. Sekarang kan lagi laku-lakunya nih Antam sampai hilang. Jadi mungkin keramahannya dalam menghadapi dan melayani customer itu biar customer lebih senang, lebih nanti balik lagi nanti ini. Oh iya. Betul banget ya. Jadi kuncinya itu service excellence. Iya, gitu betul sekali, betul. Jadi kalaupun kita udah service excellence itu akan menghasilkan apa ya? Customer puas ya, Bu ya. Iya, Oke. Itu dari offline-nya. Offline-nya ya. Kalau online-nya yang sering saya perhatikan itu informasi-informasi terkait misalkan nih kayak ini sekarang lagi mau libur lebaran. Iya, betul. Itu suka dadakan kasih ininya jam operasional, perubahan jam operasional butik atau apa atau web. Itu kan ya kalau misalkan dikasih tahunya 3-4 hari sebelum kan mungkin masyarakat bisa lebih perencanaannya bisa lebih. Salah satunya itu karena sering mendadak, sering baru besok mau libur katakanlah baru sekarang nih ininya. Mimin dicatat ya, jangan dadakan. Oke. Siap, kita terima Bu. Oke. Nah, selanjutnya ke depannya Bu ya. Jadi kan kita mayoritas ataupun kalangan sekarang itu kan sangat melek dengan emas. Nah, kira-kira apa harapan Ibu ke depannya? Karena kan sebagian masih ada yang belum juga nih Bu, peka akan ada investasinya emas antam ataupun emas logam mulia ataupun emas batangan lah. Nah, kira-kira apa Bu harapan Ibu ke depannya untuk masyarakat kita terutama generasi muda ataupun ibu-ibu ataupun bapak-bapak ataupun kalangan lainnya Bu seperti itu? Kalau saya lihat sekarang kan memang lagi booming-boomingnya orang-orang mulai banyak kepikir untuk nyimpan antam, nyimpan logam mulia lah, nyimpan emas batangan lah kayak ininya. Nah, kalau menurut saya ketika kita sudah mulai tertarik pada emas batangan, hal pertama yang harus kita lakukan, pelajari lah itu emas batangan tuh gimana sih sebenarnya, seluk-beluknya gimana gitu. Masalah nanti kemudian ketemu merek mana yang lebih ini, semoga mereka nanti seperti saya yang menemukan bahwa ternyata antam yang oke tuh antam. Jadi dipelajari lah emas batangan itu belinya di harga yang bagaimana, nanti nyimpannya harus berapa lama, supaya kita nggak rugi atau segala macam gitu. Harus bisa memahami ya Bu ya. Berusaha mencari, menggali sebanyak mungkin informasi-informasi terkait investasi atau menyimpan emas batangan ini. Oke, itu. Terutama antam. Bu, nggak kita bayarkan Bu untuk promosi. Oke. Jadi apa sih harapan Ibu nih untuk antam logam mulia dari segi kinerja dan juga dalam memenuhi kebutuhan customer tuh apa gitu Bu harapannya? Kalau beberapa tadi kan mungkin sudah ya terkait ini. Cuman paling mungkin kedepannya seperti sekarang pameran itu kan satu-satunya harapan, terutama kalau saya muslim itu kan lebih prefer untuk belinya tuh harus dari tangan ke tangan, nggak beli online. Nah itu pamerannya mungkin diperbanyak dan diprioritaskan kota yang belum ada butiknya. Karena kalau kota yang udah ada butik kan walaupun sekarang butik belum buka, belum ini offline, tapi kan one day mereka sebenarnya bisa, kalau butik udah buka mereka bisa ke butik gitu. Tapi kalau yang yang belum ada butiknya kan kasihan, sama sekali nunggu aja dari dulu, ngeliat aja dari dulu gitu ininya gitu. Ya syukur-syukur jumlah butiknya bisa ditambah. Itu lebih ini lagi. Lebih bagus. Masa Sumatera sama Sulawesi yang segede itu butiknya baru ada 2 gitu loh. Iya. Di Sumatera baru 2, Medan sama Palembang. Di Sulawesi cuma 1 ya? Ada Makassar. Iya, cuma 1 Makassar doang ya. Mungkin ditambah lah gitu. Oke. Kalau Jawa udah lah. Kalau mau nambah Banten lah. Tuh. Oh iya. Banten satu-satunya provinsi yang belum punya di Jawa yang belum punya butikan. Oh iya, baiklah. Itu bakalan jadi masukan ya. Pameran terbanyak ya. Benar. Cuan juga makin banyak pastinya. Betul sekali. Betul. Dan juga butik itu harapan Ibu Ani untuk kedepannya. Karena memang butik baru ada 15 dan tersebar di 11 kota ya Bu. Baru 11 kota besar. Mungkin nanti bisa 33 butik. Lebih bagus lagi kalau bisa di semua provinsi memang. Wah, amin. Semoga akan terlaksana ya. Oke, nah sampailah kita di sesi terakhir ya. Mungkin kita akan memberikan sesuatu hal yang berkenan untuk Ibu Anika. Jadi bisa souvenirnya diberikan. Wah, apa ini? Berapa kilo ini ya? Pameran kehabisan dulu. Jadi Bu, ini jangan lihat dari nominal ataupun dari bentuknya, tapi lihat dari logonya. Lihat dari logo. Betul, logo ya. Antam logam mulia Bu. Masih lagi saya. Oke. Nah, mungkin bisa diterima Bu untuk souvenirnya. Oke, terima kasih banyak. Satu kenang-kenangan
dari Antam Logam Mulia. Oke, terima kasih. Dan berhubung ini kita akan mendekati Hari Raya Idul Fitri ya Bu ya. Jadi mungkin kita akan lebih sharing ke Sobat Mulia, mohon maaf ataupun salah-salah kata kita ya. Betul sekali. Oke, mungkin Bu ada yang ingin sampaikan Bu, Sobat Mulia? Ucapan Hari Raya dan lain-lainnya Bu. Oke, mungkin kalau beli produk kami, itu bukan saya Bu. Bukan produk saya. Saya kan bukan produk. Iya Bu. Oke, lanjut. Beli produk gift series Idul Fitri. Gift series Idul Fitri ya. Batangan Idul Fitri gitu ya. Jadi buat Sobat Mulia yang mungkin tertarik ingin punya Antam, ini mendekati Idul Fitri, ada produk khusus ya? Produk khusus yang gift seriesnya Idul Fitri, dan ada emas batangannya juga ya. Kalau salah itu mungkin kalau tertarik di web bisa dicek. Kalau dari saya sih paling balik lagi ke tadi, kalau memang tertarik dengan Logam Mulia Antam, gali-galilah, perbanyak informasi mengenai Antam itu seperti apa saja produknya, karena produknya udah dijamin lah ininya kualitasnya. Betul. Oke, jadi kita itu ada gift series yang 0,5 selama Idul Fitri, gift series Eid Mubarak 1 gram, sama emas batangan yang 7 gram. Nah, lumayan kan buat hampers ataupun THR. Betul sekali. THR-nya dilariin ke situ aja ya. Oke. Nah, akhir kata dari saya Agung Adrianto ya, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jadi untuk salah kata ataupun perbuatan kami mohon maaf. Betul sekali. Saya Maudi Maulida mohon pamit dari Q&A ini. Terima kasih untuk Ibu sehat-sehat terus ya. Salam keluarga dan terus menginspirasi sobat-sobat mulia di luar sana. Karena kita ingin ada ibu Mika yang lainnya, dan artian lebih peka akan pentingnya investasi emas seperti itu. Kalian menjalin silaturahmi aja gitu sama sobat mulia yang lainnya. Tak kenal sama kata Antam kan? Tak kenal sama kata Antam. Terima kasih dan selamat datang dan sampai jumpa. Oke, terima kasih. Ya, jangan lupa follow sosial media kami, ada Instagram Antam Logam Mulia, YouTube dan channel YouTube kami Antam Logam Mulia. Comment, like, and subscribe.